Anji. Saya Peter L. Saya Dr. Togar Situmorang. Minola Sebayang. Iya, kami hari ini sudah sepakat untuk mendampingi kami Anji dalam pemberitaan yang beredar akhir-akhir ini yang justru klien kami merasa dirugikan. Untuk itu ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh klien kami, Mas Anji yang ganteng ini. Silakan. Ya, sebelumnya saya ngucapin terima kasih untuk Dr. Peter L, SHMH PhD, lalu juga Dr. Togar Situmorang, Dr. Minola Sebayang, dan mengagakkan SHMH. Untuk teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemberitaan belakangan yang saya rasa sudah tidak bisa didiamkan. Selama ini saya diam karena banyak sekali hal yang harus saya lakukan, banyak sekali hal yang harus saya posting, harus saya kerjakan berhubungan dengan karya musik saya dan karya lainnya juga bisnis. Tapi karena memang beritanya sudah meluas kemana-mana dan juga sudah ada tour TV, datang program TV, ke podcast, akhirnya saya harus bicara. Ya. Jadi bukan Anji akan direspon oleh tim kuasa hukum karena ini persoalan hukum. Sekali lagi ini persoalan hukum dan akan direspon oleh teman-teman tim kuasa hukum. Silakan. Bang, saya mau nanya bang. Ya. Terkait kan suami dari Seksi God itu memposting tiket pesawat Bang Anji bersama istrinya. Suami Juliet. Seksi God gimana? Seksi God kan? Istrinya maksudnya, suaminya itu si Jilo. Juliet. Oh, oke, suami Dia itu. memposting tiket pesawat Bang Anji bersama istrinya itu Juliet. Mungkin itu gimana bang? Dia menuduh bahwa abang itu ada begitu sama dia, maksudnya hubungan. Oke, saya jawab ya. Jadi perjalanan ini di-arrange atau direncanakan oleh manajemen. Jadi bukan perjalanan pribadi ya, ini manajemen. Dua manajemen, Anji dan manajemen Jello. Ini dua manajemen ya, mengatur perjalanan ini. Oke? Titik. Saya tambahkan ya. Tambah ya. Tiket itu kan hanya membuktikan bahwa memang ada perjalanan. Iya. Tidak lebih daripada membuktikan bahwa ada perjalanan di mana dalam perjalanan itu Anji dengan Jilo berangkat ke Thailand. Tujuannya kan nggak tercantum dalam tiket. Nah, makanya hari ini kita klarifikasi. Makanya hari ini kita klarifikasi. Tujuan dari keberangkatan Anji dengan Jilo itu ke Bangkok dan Thailand itu karena suatu pekerjaan. Jadi jangan sampai ada satu praduga atau asumsi tiket itu sudah membuktikan hal-hal yang melampaui yang seharusnya dibuktikan oleh tiket perjalanan. Jadi tiket perjalanan hanya membuktikan bahwa ada perjalanan, titik. Jadi jangan ada asumsi, jangan ada praduga yang melampaui apa yang seharusnya. Jadi itu yang bisa kami klarifikasi, apalagi tadi tim sudah mengatakan bahwa itu memang perjalanan yang diatur oleh dua manajemen karena ada satu kegiatan di Bangkok atau di Thailand, ya. Selain si tiket perjalanan juga si Seksi God juga mengunggah, mohon maaf kata-kata Lingerie? pakaian serem. Respon Anji gimana? Ya, silakan. Ya. Jadi seperti tadi Abang Peter bilang, Ya. bahwa seperti Bang Peter tadi bilang, Mas Anji tidak akan bicara, biarkan kami tim hukum yang akan bicara terkait klarifikasi hari ini, apapun yang rekan-rekan wartawan mau tanyakan. Silakan. Bebas tanya. Nah, terkait tadi postingan tiket, postingan lingerie atau apapun lingerie ya, itu kami duga dan bisa kami pastikan itu di dalamnya ada unsur perbuatan melawan hukum. Karena kenapa? Seharusnya yang hal-hal yang demikian itu tidak pantas untuk diposting di media-media ataupun di online. Karena kenapa? Kalau memang itu menjadi suatu alat bukti yang menurut mereka ada dugaan-dugaan, harusnya mereka mengerti aturan hukum dengan cara apa? Bawa itu ke pihak kepolisian, buat itu suatu LP, bukan penggorengan-penggorengan yang tadi rekan Dr. Minola Sebayang bilang, sehingga gorengan-gorengan itu sama Bang Peter tadi disebut akan membuat jadi gosong. Kami juga tim hukum akan ambil langkah hukum terkait yang tadi masalah tiket, masalah lingerie, masalah duga-duga yang memang sudah
sebarluaskan melalui media, itu juga akan kami ambil langkah hukum. Makanya hari ini cukup hanya klarifikasi dari Mas Anji, atas tuduhan itu 1000% tidak benar. Jadi berita yang 1 minggu ini adalah berita bohong. Dan kalaupun nanti ada podcast, ada pemberitaan lagi setelah hari ini, kalau memang terus ya, topiknya masih seperti itu, podcast manapun akan kami kirim surat klarifikasi. Karena kenapa? Di dalam undang-undang pers juga kan harus ada cover both side. Ya, tidak boleh seenak-enaknya mengundang tapi tidak diberitahu kepada narasumber asli, yaitu Mas Anji. Nah, ini juga rekan-rekan media juga harus mengerti dan harus paham bahwa ada hak-hak klien kami. Itu jangan sampai dilanggar. Itu dari kita. Abang, saya jawab dikit nggak bang? Silakan. Saya jawab dikit aja. Maksudnya ini pertanyaan tentang lingerie ya. Saya sama sekali tidak tahu bahwa Jello membawa lingerie atau tidak. Saya tidak tahu dia memakai atau tidak. Tidak tahu. Jadi, Bang, berarti dalam waktu dekat bakal laporin Martin bang atau gimana bang? Tadi yang Atas tuduhan-tuduhan sebentar. itu. Tadi yang seperti Abang Dr. Minola bilang, kita lihat perkembangan ke depan setelah hari ini. Kalaupun memang masih terus goreng-gorengan itu, tidak tutup kemungkinan baik itu online, baik itu clippingan-clippingan, baik pun berita-berita di media, kami akan pelajari dan tidak tutup kemungkinan kami akan ambil langkah hukum tegas. Abang sedikit bang, mungkin menjelaskan lebih detail bang perjalanan ke Bangkok itu dalam rangka bisnis apa sih bang, maksudnya penggarapan video klip kah atau seperti apa? ya, jadi begini. Ya, oke. Jadi begini. Betul, itu murni perjalanan bisnis dalam rangka membuat video klip. Karena produk video klip yang akan di launching atau yang sementara digagas itu si Jello ini adalah artis atau penyanyi yang keberapa? Ke-6. Jadi proses seleksinya sangat ketat sampai yang ke-6. Jadi ini bukan tiba-tiba loh. Ya ini Dan prosesnya panjang. Oke, bentar ya. Nggak apa-apa mandi, nggak apa-apa mandi. Ya, jadi ini yang ke-6. Jadi untuk produksi itu, ini artis yang ke-6. Proses seleksinya sangat ketat. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba, tiba waktu, tiba akal. Nggak benar itu. Ini yang ke-6. Jadi proses 1 sampai ke-6. Kira-kira begitu. Artinya perjalanan ke sana tidak hanya berdua gitu ya bang, ada tim produksi juga yang ikut. Oh iya, ini kan ada manajemen yang mengatur perjalanan ini. 2 manajemen Yang Anji bilang dan bahwa manajemen iya, Jello. yang gitu. bilang itu perjalanan berdua siapa? Ya. Ya. Apa hanya gara-gara tiketnya itu ada 2 nama, terus kita berasumsi yang berangkat 2 orang aja? Nah ini dia. Jadi kalau memang kita mau praduga itu harus praduga tak bersalah. Presumption of innocence. Ya. Nah ini kan tidak, sudah mulai ada tuduhan-tuduhan, udah ada framing-framing seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah benar. Nah kalau memang yang mereka sampaikan itu benar, coba dong lakukan upaya hukum. Ini tidak melakukan upaya hukum, tapi curhat-curhatnya di media, curhat-curhatnya di podcast, ke acara TV. ke acara-acara TV. Ini jelas merugikan nama baik klien kami, reputasinya. Ingat, Anji juga masih punya keluarga, punya anak. Ya, jadi jangan jangan melakukan hal-hal yang demi sesuatu yang akan bermanfaat bagi dirinya merugikan orang lain. Ya. Jadi berapa orang yang berangkat mandi ke Thailand kemarin? Itu kan 2 manajemen. Iya, maksudnya total berapa orang? Ya, 2 manajemen. Ada 2 Gini, manajemen. ada jalan beberapa itu. pihak yang tidak bisa saya sebutkan. Iya, nggak usah. Tidak etis walaupun Ya, jangan. walaupun sekali lagi Ya. ini juga Ya. ini ada kenalannya Bang Minola juga ya. Ada. Tapi mereka memang berdiskusi dan berbisnis sama saya untuk konten-konten dan juga produk musik. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video klip saya yang pertama Orang Yang Berbeda itu disponsori oleh sebuah brand, 2 buah brand ya. Lalu video klip yang kedua Kamulah Orangnya itu juga disponsori oleh sebuah brand. Jadi lagu-lagu di dalam album saya posting di Instagram kalau teman-teman butuh sumbernya. Saya posting di Instagram di feed saya. Jadi lagu-lagu ini memang sudah memiliki brand dan ada yang belum deal tentang konsep kreatif dan lain-lain. Oke, jadi saya jawab ya. Lebih dari 1 orang dan kurang dari 10 orang yang berangkat.
Oke? Lagian kalau berangkat cuma berdua, pesawatnya nggak berangkat, Mbak, rugi. Iya kan nggak? Berdua. Gue udah serius. Statement Martin yang mengatakan bahwa ada intervensi yang Oh, intimidasi ya? Iya, selama 3 hari berturut-turut itu bang. Dekat sama yang lain. Selama 3 hari berturut-turut katanya dia mendapatkan intimidasi dari Pihak Anji ya, katanya. Sekarang intimidasi bentuknya apa? Fisik, non fisik? Ya, apa? Verbal? Verbal? Apa? teror gitu. Apa terornya apa? Kenapa nggak Terornya apa? dilaporin? Kenapa nggak dilaporin? Kenapa nggak dilaporin? Jadi tadi kan Itu. di sini jangan digoreng-goreng asumsi Iya. atau opini. Kalau betul dia punya bukti Iya, tentang silakan lapor aja. intimidasi, tentang tekanan-tekanan, bahkan ancaman, kalau memang bukti, kenapa nggak lari ke polisi? Biar semua clear. Iya. Itu loh. Jadi janganlah seorang Angie didegradasi dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang benar, dia ini kan seniman, artis. Kenapa nggak bicara tentang karya-karya besarnya dia saja? Itu lebih enak daripada hal-hal yang negatif, yang memang tidak dia lakukan, yang tidak memang dia perbuat. Ini kan nggak benar, nggak fair juga. Coba bikin berita yang berimbang. Kalau bisa mulai hari ini ke depan, yang tadi rekan kita bilang, Abang Peter bilang sama Bang Dr. Minola bilang, jangan lagi ada goreng-gorengan, kan gitu ya Bang? Iya. Itu aja. Terhangus lagi gimana? Ayolah, kan di sana juga kan punya kuasa hukum, Bang. Iya. Bang, lagian ini kan beda manajemen intimidasi itu beda Iya. dari keluarga kita. Manajemennya Mbak, siapa? Julia Jero, silakan kami konfirmasi ke sana. Dan kenapa pihak lawyer nggak melapor ke secara hukum? Ini kan secara hukum, kan lawyer mesti tahu lah. Kan Ini sudah ada memang- pemberitaan ya, Kayak Bang. memancing terus kayaknya. Sudah ada pemberitaan, ada klarifikasi Lawyer saya. dari manajemennya Jello yang kebetulan adalah abang kandung saya gitu. Jadi tuduhan tentang saya menyuruh orang untuk mengintimidasi itu sudah sangat tidak benar. Manji, tapi tadi ini Manji menggandeng 4 pengacara besar nih. Mungkin Besar apa nih maksudnya? Besar badannya besar apa nih? segitu banyak pihak yang dirugikan dalam persoalan ini, dan kalau boleh dijelaskan mungkin perincian Berapa total apa kerugiannya sudah- mungkin? berapa Bisnis total dulu. kerugian? Ini abang-abang saya. Abang-abang ini dokter-dokter ini abang-abang saya yang concern dan peduli. Bahkan mereka yang akhirnya menghubungi saya, Ci, itu kayaknya nggak bisa deh kalau lo cuma diem aja gitu. Maksudnya, tapi bang, saya ngapain ngomong gitu. Maksudnya banyak karya yang harus saya rilis, banyak urusan yang harus saya urusin gitu. Terutama ya saya dengan istri saya, itu kan prosesnya juga masih jalan gitu. Dan lagi itu juga prosesnya berjalan dengan baik gitu. Tapi akhirnya karena untuk menunjukkan keseriusan saya menggandeng abang-abang saya ini untuk duduk di sini bersama, bahwa ini bukan persoalan cuma sosial media loh, hati-hati gitu. Bahwa ini adalah persoalan nama dan juga bisnis dari Anji, reputasi dan lain-lain gitu. Kerugiannya sendiri Mas Adi? Kerugian apa? Kerugian atas pencemaran nama baik ini mungkin. Ya, sebentar. Satu ya. Kerugian dulu. Ya. Kerugiannya tak terhingga ya. Karena kalau hal-hal yang bersifat imaterial itu nama baik, reputasi, kenyamanan itu kan sudah tidak bisa diukur. Ya, tidak bisa diukur. Jadi jangan bicara mengenai masalah ganti rugi di sini. Karena pasti tidak akan terukur. Tapi kan Anji juga banyak kerjasama sama produk-produk gitu, mungkin kan atas kejadian pencemaran nama baik ini mungkin banyak kerugian material di depan mata gitu Kang Anji. Berapa gitu mungkin totalnya? Belum menjadi kerugian, tapi potensi untuk menjadi kerugian. Karena kalau tidak ada klarifikasi, maka itu akan menjadi kerugian. Nah, tapi hari ini masih potensi. Jadi oleh karena itu kami memperingatkan teman-teman di sana itu untuk mulai stop hal-hal yang tidak baik itu, memberitakan sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara hukum. Karena kalau itu terus dilakukan, maka potensi kerugian menjadi kerugian, itu akan menjadi efek yang tidak baik bagi mereka, karena kami akan mengambil langkah hukum. Ya, ini abang-abang ini semuanya akan siap untuk mengambil langkah hukum. Manji di salah satu podcast Video klipnya sendiri masih tetap berjalan atau udah stop bagaimana? Proyeknya jadi gini, sebenarnya proyeknya itu sudah direkam. Proyeknya sudah direkam, sedang dibicarakan untuk membuat music videonya yang bekerja sama dengan brand, oke. Cuma begini teman-teman, sebenarnya, jadi ini dari 6 orang yang akhirnya terakhir Jello ini, terakhir berkolaborasi dengan saya ini,
itu sebenarnya kami sudah menyiapkan beberapa hal yang tidak bisa saya omongin di sini gitu, karena Nggak jadi surprise lagi. nggak jadi surprise lagi. Bahkan sebenarnya saya tidak ingin memunculkan nama siapa kolaboratornya. Makanya di postingan-postingan saya sebelumnya ada kok, masih ada di Instagram saya. Postingan-postingan sebelumnya tidak ada nama featuring titik-titik. Karena memang ini mau menjadi sebuah kejutan, tapi ternyata karena ini saya harus memberikan klarifikasi gitu, dan akhirnya proyeknya jadi kurang menarik gitu. Jadi saya tidak ingin bicara lebih panjang tentang proyeknya, tapi semua sudah dikerjakan. Dan juga saya memang akan menjadi produser untuk Jello, albumnya dia sendiri yang tidak bernyanyi bersama-sama saya gitu. Dan itu akan terus berjalan kan? Nantilah ini bicara kita klarifikasi. Iya. Ya, gimana kasusnya yang Janji mau tidak mau atas kasus ini mendongkrak proyek yang lo sudah lakukan. Itu asumsi. Itu asumsi ya, karena mendongkrak project justru saya sebenarnya nggak mau project ini ketahuan siapa gitu. Manji, soal kemarin kan ada di tayangan pengacaranya kan dia dia bilang menyebutkan bahwa si E ini bisa dibilang band titik-titik itu gitu. Si E dianggapnya itu sama aja inisial E sama aja bencong gitu loh. Kenapa? E-nya itu siapa? Enggak, kita kan nggak tahu. Iya, jadi tapi kita kan juga mau berandai-andai. Oh, itu dengan statement mereka. Pengacaranya menyebut Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tanya dulu aja. Silakan saja. dan ada rekamannya pun ada. Ya, tapi Tidak begitu. Tapi kalau kita adalah seorang praktisi hukum yang menangani masalah-masalah hukum, maka statement kita itu frame-nya itu adalah hukum, Kebenaran. ya, kebenaran, bukti fakta. Upayanya juga upaya hukum. Jadi kalau misalnya kemudian statement kita sudah keluar dari statement-statement hukum, bencong lah, ajak duel lah, ini saya perlu mempertanyakan. Ini dari rekan-rekan saya itu pengacara, advokat atau apa ini? Betul nggak, Bang Togar? Ya kan? Nah, betul kan? Nah, jadi harusnya statement itu harus statement hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan melebar ke sana kemari yang akhirnya timbul masalah baru. Nah, jadi lanjut ke Bang Dr. Minola bilang terkait ada statement seperti itu. Kami sangat sayangkan. Kami sebagai praktisi hukum, sebagai advokat profesional, dengan menyatakan statement-statement yang di luar itu, kami duga ada potensial yang namanya pelanggaran kode etik. Ya, karena seorang advokat itu taat dan takut kepada yang namanya etik dalam hal berstatement, apalagi di media, apalagi menuduh seseorang dengan jelas dan vulgar. Itu nggak boleh. Dan sekali lagi pada kesempatan ini kita tegaskan, perlu kita tegaskan, kalau memang ini ya, kalau memang pihak sana punya bukti-bukti hukum secara terang benderang, ya, bisa tajam setajam pisau atau pedang untuk kita gunakan di dalam hal laporan pidana ke pihak kepolisian, silakan, kami tunggu. Tapi jangan lagi berkoar-koar, jangan lagi membuat statement-statement menyangkut klien kita di media. Karena apa? Tadi rekan-rekan sudah dengar bahwa kami tim hukum tidak akan pernah diam. Kami akan ambil langkah-langkah hukum tegas, terukur, dan profesional. Tidak berasumsi. Bang, tadi mungkin disebutkan kan bahwa dari postingan aja sudah ada unsur perbuatan melawan hukum. Terus kenapa masih memberikan ruang, Bang? Kalau nanti terulang lagi atau gimana? Sebentar. Apa pertimbangannya mungkin, Bang? Gini, pertimbangannya. Tadi kita ini adalah pengacara yang profesional, pengacara yang taat akan hukum. Itu kan postingan di media. Hari ini kita membuat statement ke media. Tapi untuk langkah-langkahnya, otomatis langkah kami secara terukur tadi. Yaitu apa? Kami akan bersurat secara klarifikasi dan verifikasi terkait postingan itu. Apa maksud kamu? Kamu tolong jawab ini. Bukan dengan media kita berdebat. Itu. Jadi bukan kami kasih ruang waktu. Karena kan hari ini baru Mas Enji mengeluarkan statement setelah sekian minggu goreng-goreng atau media itu mengeluarkan berita-berita yang nggak nyaman. Teman-teman juga sini yang ada di sini juga nih yang memberitakan. Jadi gini kan, kenapa seksi gue? Kan jadi si seksi gue ini kan duluan Bukan. bahwa apa namanya ada kecurigaan, ada Manji sama dia loh kan. Akhirnya kan kita mengklarifikasi sama seksi buat sama Manji gitu. Jadi kita tuh kesini udah untuk klarifikasi. Ya, jadi gini, seperti yang tadi dikatakan, kok tak dilaporkan kan gitu ya? Sudah ada di media sosial atau medsos. Masih dikasih Nah, ruang. sekarang ini yang mau dilaporkan siapa ini?
yang mau dilaporkan orang yang menyampaikan statement itu atau orang yang mendistribusikan informasi wartawan tersebut. Nah, berarti jadi wartawan kalau dong. kita bicara mengenai Mendistribusikan. masalah informasi yang menyesatkan, misleading information, maka undang-undang ITE adalah orang yang mendistribusikan. Jadi kalau belum yakin apa yang disampaikan oleh orang itu didukung oleh fakta dan bukti yang bisa diyakini sah secara hukum, jangan didistribusikan. Kita kan hanya cover buat set aja, Bang. Loh sekarang nggak mau setnya, nggak sekarang ini cover dua belah pihak dulu, atau satu pihak saja ngomong sudah kita tayangkan. Yes, harusnya dua. Harusnya dua-dua. Tapi kan kita minta tolong sama Mas Anji kan, Mas Anji Lu belum. anjingnya itu masih ada kegiatan, bawa sabar Masih harus sedikit. dipaksa. Ya, namanya kita Ini butuh dia kadang-kadang nggak mau sabar. Endingnya masih di mana, ini udah muncul langsung ditayangkan. Jadi Abang kayak tidak pengacara kabur baru downside aja. kan gitu kan? Abang kayak pengacara baru. Kenapa kayak pengacara baru? Makanya tadi kan Bang Dr. Minola bilang, itu kan nanti kita pilah-pilah. Iya, kita pilah. Itu benar. Nah, lalu makanya kami kan hanya menghimbau teman-teman media juga ya pokoknya sabar, jangan dipaksa-paksa hari itu diminta, hari itu harus dapat jawaban kan juga nggak fair. Itulah namanya media, Bang. Memberitakan berita ya. Tanya lagi yuk, jangan dibatin lagi tadi yuk. Fasilitas mati. Oh, ya. Kualitas Jadi Abang atau siapa yang jawab? Manajemen Abang aja. ini dua manajemen. Dua manajemen yang berbeda ya. Jadi fasilitas itu betul, ada fasilitas buat Jelo dari manajemennya Jelo. Titik. Oke. Aduh, dan gini Bang, fasilitasnya itu cuma mobil untuk antar jemput dan juga budget untuk beli pakaian kalau nggak salah. Iya kan? Disebutkan ini kayak gitu. Orang yang sudah biasa bekerja sama dengan label atau manajemen, dan ketika sebuah manajemen itu menganggap bahwa talent ini potensial, kan mereka ada perhitungan bisnis ya. Jadi dan itu sekali lagi seperti Bang Peter bilang, bukan dari saya. Dan lagian itu sah-sah saja. Kalau memberikan fasilitas itu apakah perbuatan melawan hukum? Tidak. Kebetulan manajemennya Jelo itu kakak kandungnya abangnya Enji. Mas apa namanya, Mas Eri ya? Oh, ada Bang fasilitas yang saya kasih sebenarnya. Studio. Oh ya. Saya berikan studio dan tim produksi saya untuk membuat konten-konten yang produktif. Memang benar. Jadi gini teman-teman, saya itu diminta untuk memberikan saran. Kira-kira Jelo jika ingin berkembang karirnya, ini harus melakukan apa saja. Jadi termasuk saran-saran media sosial, personal branding, itu saya lakukan. Sampai tim dan juga studio saya, itu kalau teman-teman yang merhatiin atau follow Jelo memang sudah sejak lama, itu sangat terjadi perubahan di dalam media sosial. Kira-kira begitu ya. Nanti biar nggak bias, kalau boleh tahu ada omongan bahwa jangan ini settingan untuk menaikkan Jelo, untuk lampu-lampu baru. Gak ada. Udah, saya cut. Gak ada settingan Kan itu. direspon, biar ada Iya, tahu aja bang. Ya udah, kamu itu jawab aja. Pasti sama, jawabannya sama. Coba. Nggak ada gitu. Hari ini cuma berikan aja. Oh, yang penting dijawab, nggak ada. Oke, nggak ada. Jadi Masa nggak percaya sama kuasa mengenai hukum? fasilitas juga selesai ya. Artinya kan Dokter memberikan fasilitas itu kan nggak merupakan perbuatan melawan hukum. Boleh-boleh aja dalam suatu. tapi enggak ya, bukan saya kasih loh. Bukan saya, Bukan kan saya. sebenarnya. Tuh tadi kan dikasih di studio. Ya, studio. Nah, artinya itu tidak merupakan suatu perbuatan yang tercela. Itu bukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Jadi nggak usah di. Oke, artinya dari preskon ini apa kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya apa yang disampaikan oleh mereka itu tentang klien kami Anji tidak benar, ya. Dan oleh karena itu kami memperingatkan mereka untuk tidak melebar dan menggoreng-goreng berita yang seolah-olah ya patut diduga ada peristiwa hukum seperti apa yang mereka tuduhkan, sehingga membuat opini publik jadi negatif kepada NG. Karena kalau memang mereka punya bukti seperti yang dibilang oleh rekan Togar tadi itu, mereka bukan datang ke tempat-tempat yang bukan tempat untuk menerima laporan atau penegakan hukum. Beberapa hal ini aja yang perlu saya klarifikasi karena menurut saya sudah mengganggu nama saya dan juga berpotensi mengganggu bisnis. Artinya belum ada langkah hukum terkait yang kan tadi sudah dijawab. Nah, artinya kayak tadi kakaknya tadi yang Eri itu. Gini, kalau yang berhubungan dengan Mas Eri itu
biar dia pribadi kan dia juga sudah mengeluarkan statement kan, udah mengeluarkan statement juga. Mau tadi kenal nggak sih bang sama Martinnya sendiri atau pernah komunikasi nggak sih bang mungkin bang? Enggak sih. Saya kenal sama orang yang menaunginya. Aku udah komunikasi sama si Kuat belum kayak, kok lu bawa nama gue ngetek-ngetek ini Nggak punya nomor handphone dia nggak mau kasih. Takut di capture. Nanti disangkain ngapain gitu. Mungkin terakhir bang, akan masih membuka ruang untuk berdialog dan berdamai mungkin ke depan. Iya bang. Apa yang mau Apa yang mau dialog? Ngapain? Tuh, cari jalan keluar. Jadi gini, kita perlu tegas ya. Awal muawal masalah ini itu bukan Mas Anji. Satu. Kedua, kalau terkait pertanyaan itu buka ruang apa? Yang membuat ini kan mereka. Dan yang ketiga, dalam hal ini kita sudah mengeluarkan klarifikasi dan sudah didampingi oleh advokat dan praktisi hukum. Artinya, kedepannya kalau masih terus, kami akan ambil upaya-upaya hukum yang tadi tegas, terukur, dan profesional. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.